Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Randau Kehidupan, di mana program ini kita akan menyaksikan pertukaran pendapat, pertukaran ide di antara panel yang sudah meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada hari ini. Bersama-sama dengan saya kita ada Dr. Gerard, seorang pensyarah di Fakulti Kependetaan di Asia Pasifik International University Thailand. Kita ada Pastor Brian, melayani di Hope Media, Hope Channel Southeast Asia, Thailand. Kita ada Pastor Minsun, seorang penuntut yang ketika ini berada di Asia Pacific International University dalam jurusan kependetaan. Terima kasih para panel sekalian, selamat datang karena terima kasih karena meluangkan masa bersama-sama dengan saya pada hari ini dalam program Randau Kehidupan. Kita punya tajuk ataupun yang kita mau bincangkan pada hari ini adalah mengenai pendidikan dan juga penebusan. Dan saya percaya rekan-rekan yang berada di rumah mempunyai banyak persoalan mengenai bagaimana pendidikan dan penebusan itu berjalan sama-sama dan sebagainya. Dan itulah yang akan kita coba kupas dan bincangkan dalam program ini. Sebelum kita teruskan, kita minta Pastor Brian untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kami kasihi, dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan kami, Tuhan yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami, dan kami sembah siang dan malam. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sekali lagi membawa kami untuk bersama-sama membuka dan menyelidiki kebenaran-kebenaran dan fakta-fakta yang begitu luar biasa di dalam firman-Mu ini. Kami mohon agar Tuhan melalui Roh Kudus-Mu akan menuntun proses pembelajaran dan perbincangan kami pada hari ini, agar semua yang kami ketahui, kebenaran yang akan dinyatakan, kehendak-Mu yang akan ditemukan pada hari ini akan mengubah hidup kami, merapatkan lagi hubungan kami dengan Yesus, dan mendekatkan kami dengan Tuhan. Kami mohon agar Tuhan menyertai dan memberkati semua sahabat-sahabat yang turut belajar bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada pada ketika ini. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian. Iya. Kita melihat Alkitab ya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Satu ayat yang begitu menarik. Dia menjelaskan apa Alkitab ataupun firman Tuhan itu dapat buat ataupun lakukan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan, dan mendidik ke arah kebenaran. Fungsi Alkitab kita boleh melihat di dalam ayat ini. Dia menegur, dia mengajar, dia membetulkan, dia mendidik kita. Sebab itulah kita seringkali mendengar orang kadang-kadang mengeluh, saya tidak suka dengan apa yang ada dalam Alkitab. Saya sakit hati baca Alkitab. Makin banyak saya belajar, makin banyak saya baca, tambah saya sakit hati. Fungsi Alkitab mendidik, menegur, menyadarkan kita. Dan saya percaya apabila kita rasa sakit hati, kita rasa tersinggung apabila kita mempelajari firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus sudah mendidik, mengajar, menyadarkan kita. Nah, satu soalan yang saya ingin utarakan kepada para panel yang ada di tempat ini bersama-sama dengan saya. Apakah kaitannya rencana keselamatan itu dengan penyembahan? Apa kaitan rencana keselamatan Tuhan itu dengan penyembahan pribadi? Mungkin Dr. Gerard. Kita lihat dahulu apa yang berlaku ketika Tuhan mengajar Adam dan Hawa ketika selepas mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka sudah dididik di Taman Eden dan kita sudah melihat itu dahulu. Tetapi selepas mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak tahu apa yang berlaku di hadapan mereka. Jadi Tuhan di sana lah dia mengajar manusia bahwa akan datang penyelamat. Tetapi pada masa yang sama kamu akan hidup seperti ini. Dan dia menyatakan itu. Dan saya pikir ada banyak lagi yang Tuhan nyatakan kepada mereka mengenai apa yang mereka harus hadapi, bagaimana mereka harus menyembah dan sebagainya. Tetapi salah satu daripada yang Tuhan katakan bahwa ini yang akan berlaku, bahwa keselamatan akan datang melalui
melalui benih ataupun anak itu. Iya. So daripada sana kita boleh lihat bagaimana itu harus terus berkembang melalui itu rangka kerja framework of the covenant, Noah, Abraham, dan selanjutnya sampai lagi pada Musa. Ya. Bagaimana dengan Pastor Minsun? Oke, saya lihat di sini Tuhan pendidikan itu tidak pernah berhenti. Daripada awal di Taman Eden dan sampai zaman Abraham dan sampailah zaman kita ini. Pendidikan terus berhenti untuk mengingatkan pada manusia rencana dan rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Pendidikan tidak boleh dipisahkan dengan situasi ini. Karena bila kita mendapat pengetahuan yang lebih luas, maka banyak perkara yang kita lihat dalam skop cara Tuhan untuk menebus manusia. Dan kita lihat skop Tuhan itu sangat luas. Dan di situ Tuhan memainkan peranan yang kuat untuk supaya manusia ini mendapat bahagian di dalam rancangan Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia. Yes. Terima kasih. Saya ingin menambah beban kepada Dr. Gerard. Apabila dia sebutkan tentang covenant ataupun perjanjian itu tadi. Nah, ini yang persoalan saya, dan saya rasa sahabat-sahabat di luar pun mungkin ada ketikanya mungkin tertanya-tanya ya, kenapa Tuhan mula-mula melalui Adam dan Hawa, right? Seluruh keturunannya. Tetapi kalau kita lihat zaman berzaman, urutan sejarah itu dan apa yang telah direkodkan dalam Alkitab, seakan-akan Tuhan telah memilih remnants ataupun generasi ataupun pribadi yang dia anggap sesuai untuk mengadakan perjanjian dengannya. Nah, jadi kalau kita lihat daripada Adam dan Hawa ini bukan semua anak-anaknya yang dia buat perjanjian ya, daripada keturunan Seth contohnya, kemudian Noh, kemudian kita ada Abraham, daripada banyak ya, dan kemudian pergi kepada bangsa Israel dan seterusnya kepada suku Yehuda dan sebagainya. Ya, jadi seakan-akan Tuhan ini ada pilih kasih ya, dalam mengadakan perjanjiannya dengan orang yang dipilihnya. Seperti Abraham contohnya, dia berikan janji itu kepada Abraham, keturunanmu lah yang akan ku berkati dan keturunanmu lah yang akan meneruskan covenant ini. Ya, dan mungkin Dr. Gerard boleh jawab sedikit tentang perjanjian ini, covenant ini. Yang menentukan covenant itu adalah Tuhan. Apabila kita melihat yang kita panggil Ancient Near Eastern ataupun bahagian Timur Tengah purba, mereka ada satu sistem di mana apabila satu kerajaan yang kuat itu ataupun raja yang kuat itu datang menakluk, mereka sama ada menghancurkan ataupun mengadakan covenant dengan mereka. Dan biasanya kebanyakan pilih covenant sebab mereka tidak mau dipunahkan. Tetapi yang memilih itu adalah sama ada itu mengadakan covenant ataupun tidak, adalah mereka yang lebih besar. Jadi dalam hal ini Tuhan adalah yang lebih besar mengadakan covenant kepada sesiapa yang mau dipilihnya, dan yang dipilihnya adalah beberapa orang. Cuma yang kita lihat kan, apabila kita lihat daripada mula sekali, dalam statement Tuhan yang pertama mengenai keselamatan itu dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara ini perempuan dan ular, anak-anak perempuan itu dan anak-anak ular. Tuhan tidak mau mengadakan perjanjian dengan anak-anak ular, tapi dengan keturunan perempuan tersebut. Daripada keturunan perempuan itulah dia dilihat. Dan Tuhan melihat sesuatu dalam Noah, dalam diri Abraham. Dan kalau kamu lihat kan, semuanya ini berlaku ketika keadaan manusia itu dalam situasi keadaan yang sangat rendah dari segi spiritual. Dan Tuhan mengadakan itu kepada mereka. Dan Tuhan yang memilih. Seperti juga Tuhan memilih bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih bukan karena mereka bangsa yang besar dan kuat, tapi sebab kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia Tuhan. Karena itu
bangsa itu telah dipilih. Satu sifat yang begitu besar yang ada pada Tuhan, yang mana tidak ada pada siapapun. Dia karena kasih itu dia boleh memilih siapa sahaja. Itulah Tuhan. Dan kita teruskan dengan perbincangan kita. Terima kasih Pastor Brian menanyakan soalan sebentar tadi. Ya, kita teruskan mengenai pendidikan dan juga penebusan ini. Dan kalau kita lihat gereja kita ini mempunyai misi. Dan soalan yang saya ingin tanyakan adalah sejauh manakah pentingnya pekerjaan pendidikan itu untuk misi gereja? Macam mana pekerjaan pendidikan itu dengan misi gereja itu boleh berjalan bersama-sama? Kita tahu misi gereja kita. Kita mengikut misi Yesus, dan Yesus memberikan kita the Great Commission, kita panggil misi itu. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, pemuridan dan supaya baptis, mengajar mereka semua. Tapi semuanya dalam konteks di mana Tuhan datang untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan memang itulah apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya ketika dia mengutus murid-muridnya berdoa-doa dahulu. Dan itu juga misi gereja selepas Yesus naik terbentuk, yaitu hal yang pertama mereka lakukan selepas turunnya Roh Kudus itu adalah mengkhotbahkan keselamatan kepada banyak orang, dan mereka dibaptis, diselamatkan, bersama-sama bergabung dalam gereja. Jadi itu apabila kita melihat keselamatan ini, misi Tuhan yang sekarang ini diberikan kepada gerejanya, tubuhnya itu, untuk menyelamatkan manusia, itu berlangsung sampai pada hari ini. Saya sangat bersyukur ya, karena sebenarnya gereja kita ataupun ada gereja-gereja lain juga yang begitu menitik beratkan soal pendidikan. Dan saya masih ingat lagi bagaimana sekolah-sekolah mubaligh contohnya yang dimulakan, yang sebenarnya memulakan, dia datang dengan penjajah ya, tetapi pada masa yang sama mereka juga bertanggung jawab sebenarnya untuk membawa pengetahuan akan Yesus ya, dan memperkembangkan ke Christianity, kekristenan di wilayah ataupun tempat kita ini. Dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan ya, untuk memastikan bahwa ada kesinambungan di dalam pekerjaan penginjilan ini. Ya, karena daripada sekolah-sekolah mubaligh ini, dan dalam konteks gereja Seventh-day Adventist, sekolah Advent, dia komplement ya, dia bergandingan, dia harus ada bersama-sama dengan gereja itu. Dan dalam konteks pendidikan Advent ini kita sangat menggalakkan setiap gereja mempunyai institusi pendidikan yang komplement, yang saling mendukung antara satu sama lain. Tujuannya kalau kita baca dalam Roh Nubuat adalah untuk melatih, untuk mempersiapkan supaya ada generasi penyambung, ada didikan yang betul, yang sempurna, untuk memastikan ada ramainya penginjil-penginjil ini, ke pemimpin-pemimpin dalam gereja yang akan dibentuk. Dan kita boleh melihat itu ya, bagaimana ramai pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin gereja yang mereka bersekolah di sekolah mubaligh. Dan dalam konteks gereja Seventh-day Adventist ini ramai juga pemimpin-pemimpin gereja, daripada pendeta, ketua-ketua gereja yang mendapatkan pendidikan mereka melalui sekolah Advent yang mendampingi gereja itu. Dan inilah mission kita, misi kita ya, di mana gereja dan sekolah itu boleh bekerja sama untuk memastikan proses penyelamatan ini ya, penginjilan ini akan dapat diteruskan. Ya, dengan sangat sedih sekali karena pada masa ini cabaran kita adalah untuk bersaing dengan sekolah-sekolah ataupun institusi-institusi pendidikan swasta dan juga kerajaan khususnya. Ya, dan itu yang menyebabkan adanya cabaran yang sangat getir bagi kita untuk memastikan sekolah Advent ini akan terus bertahan. Ya, sebelum kepada Pastor Minsun,
kita melihat dalam pendidikan pekerjaan pendidikan Kristen, sudah tentu apa yang dibawakan adalah apa yang sudah ataupun yang dicontohi adalah Yesus sendiri. Karena kita melihat bagaimana Yesus dengan murid-muridnya dahulu pergi melayani, dan Yesus juga banyak mengajar murid-muridnya dan juga orang-orang pada waktu pelayanannya sewaktu di bumi dahulu, dan dialah yang seharusnya dicontohi. Nah, kita juga melihat bagaimana Musa dan juga para nabi itu menjadikan Yesus ataupun dengan pimpinan Roh Kudus mereka mengajar firman Tuhan kepada semua orang yang mau mendengar. Nah, saya ingin sentuh mengenai Taurat, ataupun kalau kita kasih terjemah, dia menjadi sebagai hukum. Sebut saja Taurat, sebut saja hukum, ia seolah-olah sesuatu ataupun benda yang menakutkan. Oh, hukum. Hukum. Tidak. Orang selalu mensalah tafsir hukum ataupun Taurat itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks yang konteks Alkitabiah, hukum yang Musa dan juga para nabi lakukan itu ataupun beritakan itu adalah hukum yang mendidik, yang menyedarkan orang-orang pada waktu itu. So di zaman kita sekarang, Pastor Minsun, bagaimana kita mau meyakinkan orang-orang bahwa hukum itu adalah hukum yang penuh dengan kasih. Karena kita boleh, seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan orang mensalah tafsir hukum itu sesuatu yang menyakitkan, yang membebankan, yang memenatkan untuk diikuti. So bagaimana Pastor Minsun? Oke, bila kita berkata dengan hukum ataupun peraturan, orang akan terbeban dan stres dengan mendengar perkataan hukum ini. Dan seringkali kita kait bahwa hukum ini adalah untuk menghukum seseorang dan memberi denda kepada seseorang. Padahal kita akan terbebas pada hukum itu kalau kita menuruti hukum tersebut. Contohnya begini, kalau kita memandu kereta, ada undang-undang dia, perlu ada lesen. Jadi kalau kita ada lesen, walaupun 100 polis di depan untuk buat roadblock, kita tidak takut. Tapi kalau kita tidak ada lesen, tidak ada polis pun kita selalu pegang dompet kita. Ada poliskah? Ada poliskah? Kita tanya di Facebook, ada sekatan jalan di jalan ini ataupun tidak? Kenapa? Ada yang tidak selesai dengan kereta dia ataupun diri dia sendiri. Sebenarnya peraturan itu sangat menyenangkan kalau kita mengikuti. Sebab bila kita ikut, tidak ada yang membebankan. Kenapa kita disaman? Sebab kemungkinan kita sudah melanggar undang-undang. Nah, kenapa kita dihukum? Sebab kita sudah melanggar undang-undang. Dan saya percaya dalam kebenaran pun, dalam soal kerohanian, ada hukum-hukum Tuhan yang Tuhan telah sediakan untuk kita ikuti. Adakah itu membebankan kita? Ya, bergantung kepada cara kita berpikir. Dan kepada saya, hukum itu sangat menyenangkan. Kalau kita menerima dengan pikiran yang terbuka dan melihatnya dari sudut yang positif. Contohnya, kalau kita menurut hukum kesehatan, siapa yang untung? Diri sendiri. Kita juga, Bah. Iya. Dan kalau kita menurut hukum 10 itu, siapa yang untung? Kita juga ini. Kita yang untung. Kalau kita melanggar, yang kesan dia kita juga. Jadi kesan dia tidak akan benar dalam diri sendiri. Jadi bagi saya, hukum itu sebenarnya semuanya berbentuk kasih. Tapi karena kita memandang hukum ini daripada sudut yang lain, menyebabkan kita ketakutan. Sebagaimana kita juga undang-undang dimanapun kita ketakutan. Sebab kemungkinan kita tidak menuruti tuntutan hukum di tempat-tempat tertentu. Di sekolah pun begitu. Kalau kita tidak siap kerja rumah kita takut pergi kelas. Ya, terima kasih Pastor Minsun. Dan saya juga merasakan
satu perkara yang membuatkan kita tidak suka dengan hukum itu, atau dengan kata lain hukum yang Tuhan sudah berikan, tetapkan bagi kita, karena kita susah mau melawan keinginan daging kita sendiri. Dan itulah yang membuatkan ada sahaja dalam diri kita yang mau memberontak. Kebiasaan diri yang membuatkan kita selesa. Itulah yang membuatkan kita rasa hukum itu sesuatu yang umpama membuatkan kita berada dalam satu kotak, tidak boleh ke kiri, kanan, ke belakang. So, terima kasih Pastor Minson dengan idea tadi. Dan ada lagi satu soalan yang saya ingin utarakan kepada para panel kita. Apabila kita melihat buku Ellen G. White, yaitu Education, ya, dalam muka surat 301, dia ada mention sesuatu yang sangat menarik, yaitu heaven is a school. Nah, saya pun terpikir-pikir, apa sebenarnya maksud Ellen G. White, heaven is a school ini? Mungkin kita tanya soalan ini kepada sekolah Dr. Gerard. Saya baca quotation penuhnya di sini dalam bahasa Inggris. Heaven is a school, its field of study, the universe, its teacher, the infinite one. A branch of this school was established in Eden, and the plan of redemption accomplished. Education will again be taken up in the Eden school. So kalau kita lihat konteks itu, kita lihat pantulan itu ketika mereka di Taman Eden dahulu. Tapi apabila semua sudah diselamatkan, semuanya berada di surga, dia katakan, oh, field of study adalah alam semesta. Jadi itu sebab katakan bahwa surga itu juga adalah satu sekolah. Sebab di sana, dilihat kalau kita langsung membaca chapter tersebut juga, bahwa kita tidak akan berhenti belajar banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Sekarang ini kita akan mempunyai masa yang panjang dan banyak untuk mempelajari pada masa itu. Dan salah satunya juga yang kalau kita lihat juga tulisan Aaron membuat bahwa one of the subject adalah itu misteri keselamatan ataupun the plan of redemption di sana. Dan itu dilihat daripada sudut pandang alam semesta, sudut pandang Tuhan, bukan kita. Terima kasih Dr. Gerard. Satu penjelasan yang begitu menarik sekali mengenai apa yang dimaksudkan oleh Ellen G. White. Heaven is a school. Ada satu soalan terakhir yang saya ingin soalkan kepada para panel kita. Yes. Kita lihat di dalam 2 Timotius ya, buku 2 Timotius 3. Dia daripada ayat 14 hingga 17. Tetapi apa yang menarik di sini adalah ayat yang ke-15. Saya ingin bacakan di sini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, soalan saya di sini, bagaimana kita mau membantu orang yang mengenali Tuhan ataupun baru mengenali kitab suci di dalam umur yang sudah lanjut? Macam mana kita mau membantu dia untuk matang di dalam pengetahuan di dalam firman Tuhan? Nah, kalau kita lihat ayat ini, dia satu ayat yang menyarankan kepada kita untuk berpegang kepada kebenaran yang kita sudah dapat daripada lama dahulu. Nah, kita tahu bahwa bukan mudah untuk mempunyai stand yang tetap dalam kebenaran, lebih-lebih lagi kepada orang yang baru mempelajari firman Tuhan. So, bagaimana kita mau membantu orang yang baru mempelajari, mengenali firman Tuhan, terutamanya sekali di dalam zaman kita sekarang? Karena kita memberi respon ya tentang soalan itu, sebenarnya satu soalan yang sangat praktikal. Ya. Karena apabila Rasul Paulus berbicara dengan Timotius, konteksnya sangat relevan ya, karena Timotius ini dididik dan dibesarkan
dengan begitu sempurna. Itu sebabnya pendidikan bangsa Israel ini ataupun Yahudi ini begitu sistematik, ya, karena mereka mengajarkan Taurat itu, mereka mengajarkan tentang rencana penyelamatan itu, sistem korban dalam Ka'bah itu pada usia yang begitu muda, sejak dari muda, ya, supaya pengetahuan mereka itu akan menjadi satu dasar yang kukuh. Dan walaupun mereka sudah dewasa, apabila mereka akan menentukan hala tuju, pegangan hidup mereka sendiri, sudah berdikari untuk membuat keputusan sendiri, mereka tidak akan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Ya, mereka akan tetap berjalan, berpegang seperti apa yang telah diajarkan kepada mereka. Berbeza dengan dalam konteks kita, ya, pada masa ini di mana our mission field, ya, ladang tuayan kita itu begitu broad, begitu lebar, ya, sehingga jala yang kita gunakan itu menjangkau orang-orang yang datang daripada latar belakang yang berbeza-beza. Ya, dan begitu juga pada masa gereja awal. Walaupun kebanyakan Yahudi itu sudah pun ada pengetahuan tentang Mesias, tetapi ramai juga orang-orang bukan Yahudi, ya, yang penyembah-penyembah, penganut-penganut agama lain yang memerlukan satu conviction, satu keyakinan yang kukuh untuk membolehkan dia memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Dan di sanalah saya sangat tertarik, ya, dengan cerita Nikodemus dengan Yesus. Sehingga Nikodemus sendiri dalam usia yang begitu berumur pun, ya, dia tidak dapat mengerti apa yang Yesus sebutkan ataupun jelaskan dari segi rohani. Dan apabila Paulus memberikan kita gambaran bahwa penganut-penganut baru ini, the new converts, kita harus melayani mereka ini sama seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, dan mereka memerlukan makanan yang berupa susu, ya, dan makanan mudah cerna. Dan itulah pentingnya strategi kita, ya, dalam penginjilan, dan bekerja sama sebagai satu pasukan antara gereja, pemimpin-pemimpin gereja, pendeta, ketua gereja, dan semua anggota gereja yang lain untuk memastikan bahwa setelah kita memenangkan mereka kepada Kristus, ya, melalui keputusan pribadi mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya rasa itu yang terpenting sekali, ya, dalam penginjilan ini. Biarlah kita meninggikan Yesus. Biarlah Yesus itu yang menjadi fokus kepada penerimaan mereka terhadap kabar baik ini, ya, yakin bahwa Yesus itulah juru selamat pribadi mereka. Barulah proses pendidikan itu berjalan ataupun dilanjutkan, ya, dan perlu ada tahap-tahapnya, ya, dan semua harus bekerja sama, ya, karena kita lihat fenomena yang berlaku di dalam gereja sekarang ini, ramai mereka yang sudah dewasa ini yang telah dimenangkan, akhirnya mereka meninggalkan gereja. Karena apa? Tidak ada follow up, tidak ada perhatian khusus untuk mereka. So, dari sebagai kesimpulannya, bagi saya gereja sangat memainkan peranan untuk memastikan pendidikan itu mengikut umur ataupun tahap, di mana mereka itu dimenangkan ataupun telah membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Ya, bagaimana, Pastor Minsun? Oke, saya ingin mengatakan satu bahagian yang lain. Sebab orang yang masih kecil dan sudah mendapat pendidikan dalam kebenaran, dia sangat beruntung. Karena dia mendapat sesuatu yang baik di masa usia mudanya. Dan bagaimana pula orang yang sudah lanjut umur dan baru dah mengenal Tuhan. Bagi saya begini, di mana kita bermula tidak penting. Yang kita ukur adalah kita sampai di garisan yang sama. Garisan penamat. Sebab apa yang kita lihat di sini adalah kita mendapat faedah yang sama. Walaupun kita bermula lambat ataupun kita bermula lebih awal, bukan satu ukuran. Cuma mungkin ada benefit-benefit yang tertentu yang diperolehi oleh orang yang lebih awal mendapatkan. Ya, itu adalah keuntungan dia. Dan orang yang bermula lambat bukan juga terlalu lewat sangat. Sebab biar lambat asal selamat. Biar lambat tetapi asal selamat. Jadi better than nothing. Yes. Amin. Thank you Pastor Brian dan juga Pastor Minsun. So kita minta kesimpulannya daripada Dr. Gerard
sebagai kesimpulan daripada seluruh perbincangan kita hari ini. Dipersilakan. Kita melihat Alkitab itu sebagai buku teks. Dan buku teks itu beritahu kita bagaimana untuk dipulihkan kepada image Tuhan. Dan ada penglibatan daripada gereja, daripada sekolah, hospital pun ada penglibatan daripada itu. Jadi daripada semua sudut, keluarga, institusi dan sebagainya, kita melihat bahwa kita harus dipulihkan kepada image Tuhan, dan pemulihan image Tuhan itu kata lainnya adalah keselamatan ataupun penciptaan semula. Dan Alkitab itu adalah yang kita lihat adalah buku teks yang kita harus melihat, mempelajari Alkitab sebagai semada kita sebagai guru ataupun pendeta ataupun ibu bapa ataupun orang muda ataupun siapa saja, kita harus mempelajari Alkitab sebab di sanalah kita melihat bagaimana rencana Tuhan itu dinyatakan. Yes. Terima kasih Dr. Gerard, dan saya ingin tambah sedikit daripada pendapat ide Pastor Gerard tadi dalam Yohanes 15 ayat 15. Satu ayat yang begitu cantik, indah sekali. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus sudah menawarkan diri dan dia sudah memberitahu semua yang dia tahu, apa yang dia dengar daripada Bapa kepada semua kita. Jadi respon kita terhadap offer yang Yesus sudah berikan itu adalah mendengar, menerima, dan mempraktikkan. Dan karena itu harus kita mempunyai kesadaran di dalam diri kita masing-masing bahwa Yesus ataupun pendidikan yang telah diberikan, yang di-offer, dibawa oleh Yesus sangat berguna di dalam penebusan kita nanti. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju kepada penebusan. Saudara-saudari, kita punya perbincangan ataupun program sudah sampai ke penghujungnya, tapi kami percaya saudara-saudari akan terus bersama-sama dengan kami di dalam program yang akan datang. So, untuk menutup program Randau Kehidupan dalam episode kali ini, saya senang sekali untuk meminta Pastor Gerard, Dr. Gerard untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan di sorga yang penuh kasih dan penuh kemurahan, kami bersyukur sebab diberikan peluang ini untuk melihat kepada firman Tuhan dan melihat kepada hal-hal yang boleh menghiburkan kami daripada firman-Mu, daripada hukum-Mu, daripada ajaran-ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan sebab bagi mereka yang mendengar ini, Engkau bersama-sama dan memberkati mereka dari segi spiritual. Terima kasih sebab peluang yang akan diberikan lagi pada masa akan datang, biarlah sementara kami hidup pada minggu-minggu ataupun hari-hari biasa, Engkau akan terus memimpin kami melalui Roh-Mu untuk melihat kepada sistem pendidikan yang Engkau sudah nyatakan dan Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Engkau mendengar ini semua dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Dr. Gerard, terima kasih Pastor Brian, dan juga terima kasih Pastor Minsun sudah bersama-sama di dalam program Randau Kehidupan. Saudara-saudari, jangan lupa program ini masih ada lagi pada minggu hadapan, dan kami semua menjemput saudara-saudari untuk bersama-sama dengan kami di episode yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi.